Jadi gini Rik, maka dari itu kita banyaklah suatu saham itu fundamentalnya bagus. Ketika pas naik-naiknya ada isu bagus, isu news baru, korporasi dan lain sebagainya, itu banyak yang turun gitu loh. Jadi maka dari itu kita kalau kita mau beli suatu saham gitu, kita jangan langsung asal beli gitu loh. Kita harus menentukan secara teknikal. Gitu. Ini Mas, seperti contoh kasus yang beberapa pas awal-awal pandemi COVID itu Mas ya, yang seperti saham farmasi yang naik itu kan naik luar biasa. Beberapa pun setelah pas naik itu kan beberapa public figure itu ada yang kayak istilahnya dalam dunia saham itu pom-pom membicarakan saham seperti mempromosikan gitu. Padahal itu kan sama saja itu hal yang membahayakan. Mungkin bagi para terutama yang masih pemula itu kan ada hal ini adalah sebuah anugerah, maksudnya kita dapat berita kayak gini yang baik, kita masuk. Padahal setelah berita itu sebaliknya malah turun, malah menjadi senjata makan tuan gitu kan. Ini sebenarnya adalah hal yang sangat berbahaya gitu. Kalau ketika saham itu selalu dibicarakan, salah satu emiten itu selalu dibicarakan, itu malah semakin lama para investor-investor besar akan menjual sahamnya itu secara sedikit-sedikit biasanya kan gitu. Bahkan setelah itu kan dibuat ARB atau auto reject bahwa dibuat turun kan gitu. Ya dari dasarnya kita nggak tahu apa di balik itu semua, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ketika ada suatu saham bagusnya kayak apa, sudah naiknya luar biasa, tapi di dalam kenaikan itu ada promosi-promosi suatu public figure atau artis atau apalah gitu ya gitu. Itu jangan langsung main beli ya teman-teman, jangan langsung main beli. Soalnya kebanyakan pasti turun. Lebih baik kalian belajar untuk menganalisa saham tersebut. Jangan langsung beli hanya karena berita. Dan berita pun itu ketika saham itu sudah naik kan gitu kan. Ketika saham itu sudah naik ya kita beli ya. Menangis Mas. Menangis ya kasihan lah kalau kita investor pemula belum tahu ilmu di pasar itu apa gitu, nanti kita belum sudah rugi gitu loh. Jadi istilahnya tetap kita bisa mengukur sebenarnya. Kita sudah mengukur. Katakanlah ada suatu saham yang sudah naik tinggi dan tiba-tiba ada orang yang promosi ini ada ini gini dan lain sebagainya. Ukur aja lah PBV-nya berapa. Secara fundamental itu dihargai sekian itu sudah wajar apa belum gitu loh. Kalau menurut teman-teman sudah nggak wajar, jangan diikuti gitu loh. Cari saham yang lain gitu loh. Seperti itu. Kalau memang ini kalau secara prakteknya ya pilihlah saham-saham yang fundamentalnya bagus, nggak pernah dibahas sama siapapun, dan ada broker yang kontinu masuk membeli barang tersebut tapi harganya belum naik. Nah, kita bisa menganalisa kembali dan memikirkan untuk membeli beli atau tidak. Jangan langsung membeli pasti dianalisa dulu. Nah, ini pesan-pesan untuk yang terakhir Mas. Pesan-pesan untuk para newbie Mas. Apa sih hal yang harus dipersiapkan ketika kita mau terjun di dunia investasi, di dunia pasar modal? Apa sih yang harus dipersiapkan selain modal atau dana ya? Kalau menurut saya ini namanya investor pemula gitu loh. Jadi pasti minim pengalaman, minim ilmu gitu. Mungkin belajarnya secara teori aja. Padahal kalau kita sudah masuk di dunia saham itu ada teorinya, tapi banyak beberapa persen gitu loh. Ya semua hal harus sebenarnya secara teori seperti ini, tapi ketika kita masuk kok seperti ini gitu loh. Jadi ada banyak hal persiapan yang harus para teman-teman investor pemula persiapkan. Yang pertama, masuklah dengan dana yang kecil dulu. Gitu. Kalau bisa dananya itu atau uangnya itu uang dingin, jangan uang panas. Ditaruh di kulkas dulu jangan taruh di oven ya kebakar. Bakar panas akhirnya.
Pertama itu Rik, ya. Oke, kedua itu uang dingin itu sama dengan uang yang memang nggak kepake, Rik. Uang simpanan, uang jangka panjang. Kasarannya uang nganggur lah. Uang nganggur, oke. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, jangan trading dulu, Rik. Oh iya. Jangan trading benar, kayak scalper lah. Ini Rik. 2 bulan terakhir itu banyak, Rik, sekuritas yang mengadakan kompetisi. Siapa yang paling banyak membuka return persenan banyak, itu yang juara. Seperti itu. Kita nggak tahu, Rik, ya. Saya juga nggak tahu bagaimana istilahnya niatnya itu kedepannya seperti apa. Iya. Yang jelas untuk bagi investor pemula, jangan ikut-ikutan seperti itu. Jangan, scalper itu menguntungkan, gitu. Dia nggak pernah cerita kerugiannya itu berapa, Rik. Iya. Pasti dia cerita keuntungannya itu sekian, seperti itu. Dan saya berani jamin, nggak ada yang scalper itu yang nggak pernah rugi. Semuanya pernah rugi, gitu loh. Apalagi investor pemula, gitu loh. Jangan ikut-ikutan untuk scalper, gitu loh. Scalper itu istilahnya ya menitan, beli di harga sekian, jual di harga sekian. Jangan. Apalagi saham sudah naik 5%, 10%, kita harga akhirnya turun, cut loss dan lain sebagainya, gitu loh. Seperti itu loh. Jadi kita buy dan jual itu ada adminnya loh, seperti itu. Iya, jadi meskipun sahamnya teman-teman itu tidak tapi sudah bayar admin, jadi sayang gitu. Jangan kalau sudah memang profesional, oke, monggo silakan scalper, nggak apa-apa. Kalau belum mengerti jangan ikut-ikutan, gitu loh. Nanti gitu. Iya. Jadi sesuatu hal yang kita dapat secara instan ya pasti, dan secara cepat juga hilang. Pasti hilangnya juga akan cepat kan, gitu. Oke. Ya kita gini aja, kita istilahnya tuh merenungi aja. Kita masuk di dunia saham, niatnya apa? Kan gitu. Investasi kan. Iya, investasi kan. Dari awal kan investasi kan. Makanya itu. Ya mungkin kok bisa diginiin ya saham, kok bisa dibuat trading dan lain sebagainya. Ya itu memang ya namanya orang banyak, Rik, ya. Ya bisa dimanfaatkan lah gitu. Tapi kalau belum cukup ilmu, jangan gitu. Jangan gitu. Seperti itu. Jadi terus, Rik, ya. Selanjutnya yang keempat itu jangan pernah top dana ketika kita minus, Rik, gitu loh. Katakanlah kamu masuk saham pemula 2 juta gitu loh. 1 bulan kemudian kamu buat swing atau apa, kok ternyata tinggal 1 juta gitu. Jangan tambahin, gitu loh. Jangan tambahin dana. Ya 1 juta itu kembangkan gitu. Sebisa mungkin pertahankan sambil menganalisa ilmunya, gitu loh. Nah, ini untuk mungkin beberapa newbie atau para pemula yang belum tahu swing itu apa. Swing itu apa, Mas? Oke. Swing itu kita membeli di area support. Support itu adalah area yang dimana penurunan harga itu sudah mentok, gitu loh. Nanti mau ke bawah lagi sudah nggak bisa. Dan itu terkonfirmasi beberapa kali, bukan hanya 1-2 hari, sudah 1 minggu apa 2 minggu konsolidasi. Sideways seperti itu. Kita belilah di arah situ. Tapi bukan berarti di arah support kita aman, bukan. Kalau jebol support, ya kita tahu resikonya. Semua ada resikonya. Ya kita jual dulu. Makanya itu pentingnya analisa teknikal, secara teknikal, gitu, fundamental ataupun banarmolog itu harus dicampur semua, dikompar semua, nggak boleh salah satu. Gitu pentingnya, Mas. Oke. Nah, balik lagi swing tadi kita beli di area support dan jual di area resist gitu loh. Resist itu ya harga yang bukan paling tinggi sih, harga yang pernah menyentuh harga tersebut, tapi ketika nyentuh harga tersebut ke bawah lagi, turun lagi, gitu loh. Tergantung tadi plannya kita masing-masing, gitu loh. Kalau dia bisa jebol resist, dia akan membentuk support lagi, gitu loh. Kalau dirasa itu resistnya nggak kuat, gitu, mau ke harga sekian kok nggak kuat, ya udah kita jual dulu, gitu loh. Jadi swing itu ada jangka pendek dan ada jangka menengah dan jangka panjang. Itu mungkin akan kita bahas di video selanjutnya nanti. Ya, lebih detailnya lagi gimana cara swing itu. Tapi gini ya,
perlu kita informasikan teman-teman, bagi teman-teman, kita tidak melulu istilahnya edukasi tentang secara teknikal seperti ini, tidak Rik ya. Kita tidak. itu berbicara, mengedukasi sengertinya kita dan apa yang kita alami di pasar modal, ya. Sampai saat ini di lapangan ya kayak gini gitu. Jadi yang terjadi itu kayak gini gitu. Kita nggak bicara dengan fundamental gini, teknikal gini, bandar mau gini. Semuanya kita bahas. Dan memang secara teori penting. Teori itu dijadikan untuk pedoman untuk kita pada saat kita investasi. Tapi kita juga harus tahu secara lapangan juga supaya tidak kaget kan gitu. Tujuan kita itu di sini tuh menjelaskan secara lapangan juga gitu, agar para newbie atau pemula ini tidak kaget pada saat melakukan investasi atau masuk di pasar modal. Ya minimal tidak istilahnya itu pertama kita masuk di pasar modal tidak rugi lah gitu gitu loh, dan belajar terus seperti itu. Jadi tidak, meskipun rugi tidak banyak gitu, seperti itu. Jadi makanya itu kan pentingnya untuk memasukkan uang yang kecil dulu, kecil dulu untuk menjaga risiko besar gitu loh. Jadi kita itu kembali lagi kita itu membahas tentang semuanya, fundamental analisa analisa teknikal cat candle indikator MA semua bandar mortgage tidak ada yang tidak berguna, semuanya berguna. Dan tidak ada yang ini indikator satu ini paling benar, tidak ada di pasar modal. Karena di pasar modal kita tidak mencari pembenaran. Gitu. Kita mengikuti market gitu loh. Di mana ke arah market itu bergerak ya kita ikutin aja. Karena setiap hari bahkan setiap menit market ini akan selalu berubah. Pasar modal ini akan selalu berubah siklusnya. Dan kita harus siap dengan hal itu kan gitu. Benar. Makanya gini Rik ya. Makanya apa? Gini, terakhir ya. Mungkin gini. Kalau suatu indikator itu pasti benar gitu loh. Ya pasti yang menggerakkan harga ya pasti kalah. Rugi. Iya kan? Gitu loh. Setelah kalau teknikalnya begini pasti naik, ya belum tentu. Nah, kalau pasti naik ya semua HK beli saham itu wes cuan semua. Terus yang menggerakkan harga bandar ya ya nggak akan bertahan sampai sekarang gitu loh. Kalau sebelum harga naik ada news dikeluarkan, harga belum naik, kita harga naik, ya retail pada untung semua ya. Yang naikkan harga ya untungnya di mana? Kan gitu. Logikanya seperti itu teman-teman. Jadi kita realita aja, kita nggak menjelekkan satu sama lain untuk masalah indikator. Di sini kita edukasi gitu. Dan satu lagi, ayolah kita bareng-bareng masuk belajar bersama di pasar saham ya Rik ya. Soalnya lagi-lagi memang masyarakat Indonesia itu belum banyak Rik gitu loh, yang banyak dan kebanyakan itu kan takut kan gitu Mas. Terutama dari cerita-cerita para orang-orang yang sudah pernah mengalami kayak orang kayak gitu kan, mohon maaf kan, dia itu menyerah dan tidak mau belajar lagi kan. Iya, soalnya kan memang dia itu nggak ada mentor gitu loh, nggak ada mentor gitu loh. Belajar dari YouTube, dari buku kita harus ada mentor. Harus ada mentor gitu loh, untuk membenahi berjalannya untuk trading kita atau invest kita gitu loh, seperti itu. Jadi nggak cukup menurut saya gitu loh. Harus ada temen lah, minimal temen yang udah lama dimasuk bursa saham seperti itu gitu. Itu aja Rik ya, nggak lama-lama gitu. Nanti kelamaan ya teman-teman, nanti bosen ya Rik ya sama obrolan kita. Ya semoga bermanfaat. Ambil sisi positifnya. Kalau menurut teman-teman itu kurang bagus, abaikan aja ya. Jangan lupa komen, barangkali teman-teman yang sudah di channel kami, yang melihat channel kami ini ada yang mau tanya-tanya tentang saham, mungkin bisa kita pertimbangkan untuk kita bahas ya Rik ya. Dan terima kasih sudah menonton channel ini dan video kami. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Dan di share lah jika menurut teman-teman itu bermanfaat. Seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.